Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana perasaan Anda di pagi ini di hari pertama tahun 2021? Saya pribadi merasa terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dan juga kasih setia-Nya. Kita semua bisa melalui tahun 2021 ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan datang kepada Tuhan, menyembah Dia, meninggikan namanya, bersyukur oleh karena kasih setia-Nya, kemurahannya, kuasanya, kebaikannya dalam hidup kita. Pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebuah jaminan kepada kita, bukan kita dapatkan dari dunia ini, tetapi sebuah jaminan yang pasti kita dapatkan hanya di dalam Tuhan, Juru Selamat kita. Blessed Assurance. Sungguh dan pasti
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Engkau yang memegang hidup kami, bukan hanya hari ini, bukan hanya hari kemarin, tetapi juga masa depan kami. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami oleh karena penyertaan-Mu yang ajaib kepada setiap kami melewati tahun 2020. Kami sadar Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kebaikan kepada kami, sungguh Tuhan, mungkin kami juga tidak mampu untuk memasuki tahun yang baru ini. Tetapi oleh karena Engkau saja Tuhan, kami ada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini. Kami rindu Tuhan membawa pujian penyembahan kami. Kami rindu membawa ucapan syukur kami. Kami rindu membawa Tuhan hati yang mau berseru kepada Engkau. Dan Tuhan, kami mau berdoa. Sebelum kami menyembah Engkau Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu sekali lagi untuk segala dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan, apa yang sudah kami perbuat, apa yang ada di pikiran kami, apa yang kami ucapkan dengan bibir mulut kami. Oh Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya anugerah Tuhanlah yang memberikan kami sebuah hidup yang baru dan ampunan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Amin. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Yesaya 12 ayat 1-3.
Shalom, Jemaat GKI Anugerah terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada. Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Happy New Year, Sinian Kuaile. Biarlah di tahun yang baru ini berkat Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, selesai kebaktian, kita dengan akan sabar mengantri untuk mendapatkan semangkok bubur dan sepotong kue bolu yang begitu khas, yang menjadi tradisi gereja kita sudah bertahun-tahun. Tapi sekarang hal itu tidak bisa dilakukan. Tetapi biarlah nanti tahun baru 2022 Bapak Ibu dapat 2 mangkok dan 2 potong kue untuk menebus apa yang tidak bisa diberikan pada tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai dengan memberikan sebuah gambar. Mohon maaf, ini tahun baru, tapi gambarnya kok seperti ini gitu ya. Ini adalah sebuah kejadian gempa bumi di Turki beberapa waktu yang lalu. Apakah Bapak Ibu bisa melihat sesuatu yang aneh dari gambar ini? Saudara, kita bisa melihat bagaimana bangunan yang ini itu hancur sampai lantai berlantai-lantai, semuanya hancur. Tetapi lihat sekelilingnya. Bangunan-bangunan lain masih tetap tegak berdiri. Bangunan ini semuanya mengalami gempa yang sama. Tetapi ada yang bisa bertahan, tetapi yang lain roboh, hancur, cur-cur. Saudara, demikian juga kita. Kita mungkin mengalami suatu kondisi yang sama di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah situasi yang begitu buruk secara ekonomi, secara relasi, secara sosial, semuanya begitu buruk. Tetapi ada orang-orang yang tetap bisa berdiri dengan teguh. Orang-orang yang tetap setia, tetap ada semangat. Sementara ada orang yang begitu kecewa, ada yang kepahitan dengan Tuhan, sampai marah-marah dengan Tuhan. Ada yang sampai ribut di tengah keluarga. Saudara, apa yang membedakan orang-orang ini? Saudara, seperti juga gedung, ada sesuatu yang tidak kelihatan. Mungkin ketika gempa itu belum datang, gedung itu sepertinya sama. Tetapi ketika gempa membuktikan gedung mana yang sebetulnya dibangun dengan baik dan benar. Demikian juga kita. Apakah diri kita sudah dibangun dengan benar, dengan teguh, dengan ketekunan, dengan iman yang sungguh, sehingga bisa tetap berdiri. Apalagi ketika kita berbicara satu tema yang akan sampaikan di pagi pertama di tahun 2021 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Satu hal yang tidak mudah di tengah situasi seperti ini. Mari kita membaca dari Roma 5 ayat 1-5 dan satu lagi Roma 12 ayat 12. Saya akan tampilkan di layar. Bapak Ibu di rumah ikut membacanya bersama-sama dengan saya ayat demi ayat. Roma 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu bagian lagi yang menjadi tema kita, yaitu Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, sungguh melewati tahun 2020 bukanlah hal yang mudah. Tetapi sekalipun demikian kami boleh melihat tangan pemeliharaan Engkau yang hadir dalam hidup setiap kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini ya Bapa.
Memasuki tahun 2021, biarlah kami memasukinya dengan sukacita di dalam pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Bukan dengan sebuah hati yang kecil, hati yang ciut, hati yang tidak bersemangat, tetapi biarlah kami menyala-nyala untuk terus melakukan apa yang Kau kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan keterbatasan, boleh menerjemahkan firman yang sudah kami baca tadi. Biarlah yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami masing-masing diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah hal yang sangat sederhana. Apa itu pengharapan? Ini sangat mudah lah ya menjawabnya ya. Ini sesuatu yang biasa kita pakai ya, bukan hanya di kalangan rohani atau gereja atau kekristenan. Itu pasti adalah sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi mungkin di masa akan datang. Sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Dan tentu saja itu adalah sesuatu yang baik, atau bahkan lebih baik dari kondisi hari ini. Masa kita akan mengharapkan sesuatu yang buruk? Kan nggak wajar, aneh sekali gitu. Atau lebih buruk, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tentu kita mengharapkan sesuatu yang baik dan lebih baik. Tetapi saya ingin mengingatkan kita, di tengah-tengah pengharapan-pengharapan kita, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Selain kita mengharapkan sesuatu yang bersifat secara jasmani, saya ingin lebih sehat, saya ingin punya kekuatan, saya ingin melakukan ini, melakukan itu, saya berharapkan ada kemajuan di dalam usaha saya, di dalam pekerjaan saya, ada sebuah perubahan secara ekonomi, sehingga perusahaan saya bisa lebih maju lagi. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi apakah kita punya sebuah pengharapan yang lebih bersifat secara spiritual rohani kita? Saya tahun ini ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk membaca firman. Saya ingin meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Saya ingin supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Saya ingin supaya saya bisa hidup lebih benar, lebih kudus. Saya bisa mengalahkan manusia lama, dosa-dosa kebiasaan lama saya yang buruk, yang saya tahu itu buruk, tetapi terus tidak bisa saya tinggalkan. Saudara, apakah saudara pernah memikirkan sebuah pengharapan-pengharapan seperti itu? Mungkin ada yang bilang begini, Pak Kurdi boro-boro mikirin yang rohani, ini urusan perut aja udah susahnya setengah mati, ini kepala saya udah pusing mikirin perusahaan, pekerjaan, ini semua udah memeras pikiran waktu saya. Saudara, tunggu. Jangan-jangan, karena kita tidak mementingkan yang rohani, maka itulah yang kita alami semua itu. Bukankah seharusnya kita tidak menempatkan yang rohani itu di paling belakang? Justru sebaliknya kita harus taruh paling depan. Saudara, nanti kita akan bahas lebih jauh. Bagaimana sebetulnya kehidupan kita itu akan berdampak ketika sesuatu yang bersifat rohani itu kita prioritaskan, kita utamakan di dalam hidup ini. Saudara, ini adalah sebuah pengharapan. Bagaimana kita bisa punya pengharapan? Karena kita harus punya dasar pengharapan. Apa yang menjadi dasar pengharapan saya? Kalau sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak teguh, tidak kuat, ya mana mungkin kita bisa berharap. Apa yang menjadi dasar pengharapan kita? Pertama, saudara, dasar pengharapan kita adalah kita mengenal Allah. Saudara, mengenal Allah bukanlah soal Bapak Ibu datang ke gereja setiap hari, atau ikut kebaktian online, atau bahkan mengenal Allah itu tidak berarti ketika saudara, saya sudah aktif melayani, saya sudah di gereja bertahun-tahun, saya sudah jadi guru sekolah minggu, saya jadi paduan suara, saya jadi pianis, pemusik, bahkan saya sudah jadi majelis. Saudara, apakah saudara mengenal Allah? Itu masalahnya. Saudara, ayat yang tadi kita baca, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup
dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pengorbanan Kristus itu menjadikan kita punya damai sejahtera dengan Allah, yaitu sebuah shalom. Shalom itu adalah sebuah relasi yang begitu intim, begitu indah, begitu selaras. Apakah kita punya relasi yang seperti itu dengan Allah? Relasi yang pribadi, relasi yang intim. J.I. Packer, salah seorang teolog yang bukunya sangat saya gemari, baru saja meninggal di tahun ini, atau tahun yang lalu saya lupa. There is a difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Saudara, ada perbedaan antara mengenal Allah dan mengetahui tentang Allah. Ketika engkau sungguh mengenal Allah, kau akan punya energi untuk melayani Dia, keberanian untuk menyaksikan Dia, dan kepuasan di dalam Dia. Saudara, apakah kita punya energi yang tiada berhenti untuk melayani Dia? Apakah kita punya keberanian untuk menyaksikan Tuhan secara verbal, secara sikap kita di tengah-tengah dunia yang bobrok ini, menunjukkan saya beda dengan dunia ini, saya miliknya Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apakah kita punya kepuasan di dalam Dia? Saudara, kepuasan di dalam Dia ini adalah bagaimana Tuhan itu cukup buat saya gitu ya. Bukan karena Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesuksesan, Tuhan memberikan berkat materi. Bukan, tetapi cukup saya puas dengan Tuhan. Saya kenal Tuhan, itu sudah cukup buat saya. Saudara, ini menjadi PR kita. Mungkin di tahun 2021 kita sungguh mencoba memikirkan hal ini dan mencoba membangun relasi yang lebih intim, lebih bersifat pribadi dengan Allah. Itu yang pertama, dasar pengharapan kita adalah mengenal Allah, berelasi dengan Allah. Yang kedua adalah janji-janji Allah. Saudara, hanya ini dua saja yang saya mau ceritain. Dasar pengharapan itu kita mengenal Allah, punya relasi dengan Allah, dan janji-janji Allah. Bukan berarti khotbah saya sudah selesai, bukan. Karena janji-janji Allah ini ceritanya panjang. Mohon Bapak Ibu perhatikan, saya mau sampaikan sesuatu yang mungkin sedikit cukup komplit gitu ya, komplit sehingga perlu kita perhatikan. Tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu mendapati kebenaran ini, Bapak Ibu akan menghadapi kehidupan ke depan itu dalam sukacita, dalam sebuah pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak kosong, pengharapan dengan penuh keyakinan. Janji-janji Allah itu ada tercakup di dalam namanya tentu saja sebuah perjanjian atau covenant. Saudara, ini beda ya, bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau itu adalah testament, New Testament, Old Testament, tetapi ini adalah covenant. Tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa dibedakan. Sehingga tetap istilahnya adalah perjanjian. Covenant itu adalah antara dua pihak, yaitu antara Allah dan manusia. Jadi dua belah pihak, antara saya secara pribadi dengan Allah. Ini adalah semacam kontrak, saudara. Saya katakan semacam kontrak. Di situ ada klausul-klausul, ada ayat-ayat, dan semua itu ada di dalam Alkitab. Apakah saudara mempelajari kontrak saudara dengan Tuhan, dengan Allah? Di dalam firman Tuhan semua itu tertera. Bagaimana di situ ada janji-janjinya Tuhan, ada apa hal, berbagai hal, merupakan bagian dari kontrak. Saya katakan ini semacam kontrak. Karena sebetulnya kalau kontrak itu secara hukum adalah sejajar gitu ya, sejajar. Tetapi kalau di sini covenant yang Tuhan berikan buat kita, perjanjian yang kita bersama-sama Tuhan masuk itu, perjanjiannya berat sebelah. Berat di Tuhan, berat tetapi ringan di kita. Saudara, salah satu firman Tuhan itu mengatakan, jika saya setia, Allah setia. Jika saya tidak setia, Allah tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Saudara, dari situ saja sudah ada perbedaan. Belum kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang membuat kita bisa masuk di dalam kontrak ini gitu ya.
Karena ini disahkannya oleh darah Kristus. Saudara, setiap perjanjian, sejak dari perjanjian lama, itu semua disahkan oleh darah. Ini darah Kristus yang mensahkan bagaimana perjanjian ini menjadi valid, menjadi nyata. Oke. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, inilah bagaimana Tuhan memberikan putranya untuk penebusan kita sehingga kita bisa masuk di dalam perjanjian dengan Allah. Ini yang ketiga. Perjanjian itu antara Allah dan manusia semacam kontrak lalu disahkan oleh darah Kristus. Nah, kita sekarang akan bahas kedua belah pihak. Pemberi janji dan penerima janji. Pemberi janji terlebih dahulu. Pemberi janji itu adalah tentu saja Allah. Pencipta langit dan bumi. Kita diciptakan oleh Allah. Seluruh dunia, seluruh bumi, langit, bintang-bintang semua diciptakan oleh Dia. Bukan itu saja, Dia juga adalah, bukan hanya menciptakan, Dia adalah penguasa alam semesta. Dia menguasai semuanya, tidak ada satupun yang tidak Dia kendalikan. Kita bisa sungguh, saudara bisa bayangkan, pribadi seperti ini lalu mengajak kita kontrak dengan kita gitu ya, tanda tangan gitu ya, secara pribadi. Dia maha kuasa tetapi juga maha kasih. Saudara bayangkan, dia kuasa begitu luar biasa tetapi kasihnya juga sungguh luar biasa buat kita. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Dia sudah menyerahkan anaknya. Tetapi tidak berhenti di sana. Sampai saat ini, Dia tetap mengasihi kita. Pada hari Minggu yang lalu, pada kebaktian Minggu terakhir di tahun 2020, Penginjil Ferdinand membagikan sebuah kesaksian ketika dia menghubungi seorang jemaat itu mengalami sebuah kepahitan kepada Tuhan. Sampai dia katakan, saya tidak lagi mau berdoa. Buat apa berdoa? Tuhan tidak menolong saya, tidak memberikan apa yang saya doakan, tidak memenuhi harapan saya. Saudara, saya sangat sedih mendengarnya. Satu sisi saya begitu sedih kepada pribadi ini, kepada orang ini. Bagaimana dia mengalami sebuah kepahitan kepada Tuhan. Tetapi saudara, saya lebih sedih lagi ketika mendengar perkataan dia mengatakan bahwa Tuhan seperti itu. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus yang begitu mulia, yang begitu tanpa cacat celak datang ke dalam dunia, mati buat kita, menebus dosa kita. Di atas kayu salib dengan begitu menderitanya buat kita. Tetapi lalu kita mencap dia sebagai orang yang tidak setia. Mencap dia bahwa kamu tidak melakukan apa yang menjadi janjimu. Saudara, saya sungguh sangat sedih. Saudara, seolah-olah kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dia sudah mati buat kita, apalagi yang Dia tidak serahkan buat kita. Tetapi sikap kita kepada Dia sungguh membuat hati saya sedih. Hati Tuhan terluka oleh sikap kita. Bagaimana mungkin Dia tidak melakukan yang terbaik untuk kita, sementara Dia sudah mengaruniakan anaknya. Saudara, ini menjadi sebuah kesedihan yang begitu mendalam. Bagaimana Tuhan dianggap tidak fair. Bagaimana orang yang sudah menerima kasih Kristus, tetapi masih bersikap seperti itu. Di bagian belakang nanti saya akan jelaskan sebetulnya bagaimana semua ini terjadi. Ini pemberi janji. Yang terakhir adalah dia memegang kendali atas segala sesuatu. Tetapi dia juga peduli kepada semua manusia. Saudara, inilah yang berkontrak dengan kita. Inilah
pribadi yang seperti ini, yang tanda tangan kontrak dengan kita. Bagaimana mungkin kita masih katakan, kamu tidak fair, kamu tidak mendengar doa saya. Tunggu saudara, jangan sampai mengatakan kepada Tuhan seperti itu. Kita akan masuk perjanjian seperti ini. Ada antara Allah dan manusia, semacam kontrak disahkan oleh darah Kristus, pemberi janjinya adalah Allah, dan kita penerima janji, yaitu seorang manusia. Kita semua adalah penerima janji itu. Saudara, ini ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa di dalam kebanyakan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada semacam kondisi sebelum janji itu bisa diwujudkan. Saudara, sering kita lupa kondisi itu, tetapi kita ingat janjinya, lalu kita pegang hanya janjinya, tetapi kita sepertinya abaikan yang menjadi kondisinya. Saya akan berikan beberapa contoh. Ini ayat yang begitu terkenal, Matius 6 ayat 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang menjadi kondisi itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita selalu berpikirnya, semuanya akan ditambahkan kepada saya. Mana Tuhan, mana? Saudara, apakah saudara sudah memenuhi yang di atas? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara sungguh rindu menemukan kerajaan Allah. Mengerti betul di dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia ini melalui hidup saudara. Apakah saudara sudah cari itu? Dan kebenarannya? Saudara mengerti saudara ada di dunia untuk apa? Tapi saudara tidak mau pusing. Saya pengen semuanya ditambahkan kepada saya. Saudara, lalu yang berikutnya adalah Mazmur 37, 23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, janji ini mengatakan, sekalipun orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia bisa jatuh. Tetapi Tuhan menopang. Tuhan tidak membiarkan dia tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ini. Saudara, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Kalau hidup kita belum berkenan kepada Tuhan, lalu kita jatuh, lalu kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan katanya kamu akan menolong saya gimana ini? Apakah hidupmu sudah berkenan kepada Tuhan? Saudara, ini menjadi sebuah perenungan buat kita di awal tahun ini. Ada kondisi sebelum janji itu bisa diwujudkan. Saudara, mungkin sejauh ini ada yang bertanya, kok Tuhan ada kondisi-kondisian? Tuhan kan maha baik, maha memberi. Betul, saudara. Ketika kita diselamatkan, itu adalah anugerah Tuhan. Kita ditebus tanpa kita melakukan apapun. Tanpa ada kondisi apapun. Tetapi ketika kontrak itu diberikan, ada sebuah kondisi. Tetapi tunggu, kondisi itu juga bukan artinya Tuhan itu mau hitung-hitungan sama kita. Mau transaksional dengan kita. Kamu lakukan itu, saya berikan ini. Kamu tidak lakukan, saya tidak berikan. Bukan seperti itu, saudara. Saudara, apa maksudnya? Kondisi ini juga untuk kebaikan penerima janji juga. Saudara, Tuhan menetapkan kondisi itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Saudara, kita tahu Dia maha kasih. Tentu apapun yang Dia inginkan dari kita adalah untuk kebaikan kita, karena Dia maha kasih. Saudara, kondisi itu untuk kebaikan kita. Melalui kondisi itu akan membentuk karakter kita. Barulah ketika karakter itu terbentuk, janji itu datang kepada kita. Kalau janji itu datang kepada kita, karakternya belum terbentuk, celaka kita. Kita diberikan kesuksesan, tetapi kita belum punya kerendahan hati. Kita jatuh. Kita diberikan keberhasilan dengan harta yang berlimpah-limpah, tetapi kita belum punya penguasaan diri. Lalu kita jatuh juga. Tuhan tidak mau seperti itu. Saudara, inilah apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Saudara, saya kembali lagi. Dasar pengharapan adalah relasi dengan Allah, mengenal Allah dengan benar. Lalu adalah janji-janji Allah.
Janji-janji Allah saya mau rangkumkan adalah kita perlu mengetahui janji-janji yang benar. Betul-betul ini janjinya Tuhan. Jangan kita memahaminya secara berbeda. Kita memahaminya dengan keliru. Lalu, apakah kondisi itu sudah terpenuhi sebelum kita bisa mendapatkan janji itu? Lalu yang terakhir adalah apakah kita punya karakter yang semakin serupa Kristus? Saudara, ini adalah bagaimana Tuhan merancangkan hidup kita untuk sebuah tujuan. Tetapi tujuan itu akan tercapai ketika kita taat, kita tunduk, kita memiliki karakter sehingga sungguh kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita masuk kepada ayat kita lagi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita berpikir, waduh ini orang hebat banget, bermegah dalam kesengsaraan. Terjemahan lain mengatakan, rejoice in your suffering, bersukacita di dalam kesengsaraan. Saudara, ini bisa terjadi karena kita tahu. Karena mereka sudah tahu, karena Rasul Paulus sudah tahu. Saudara, tahu di sini adalah dari kata Yunani oida. Kata oida ini, akar katanya sama dengan eidon. Eidon itu melihat. Melihat lalu mendapatkan sebuah pemahaman, sebuah konsep. Sehingga kita tahu, oida. Saudara, secara sederhana, tahu di sini bukan hanya sekedar tahu pengetahuan, tetapi tahu bahwa ini adalah nyata, betul, real. Saya mungkin bisa rubah karena kita yakin bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Saudara, yang kita tahu itu, yang kita yakini ini adalah ini. Itu janji-janji yang benar, kita harus yakin janjinya benar. Apakah kita juga harus yakin kondisinya sudah terpenuhi atau tidak? Kita juga melihat bagaimana ada sebuah perubahan dalam hidup kita yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya masuk ke dalam Roma 3b 4 ya, yang disebutkan tadi, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, ketekunan di sini bukan satu kerajinan. Wah, anak itu tekun, anak itu rajin. Bukan. Tetapi ketekunan ini adalah perseverance. Perseverance ini adalah dalam arti kata sesuatu yang di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, dia itu tetap bisa bertahan, bertekun. Tidak sampai belok ke kiri atau belok ke kanan. Dia tetap berjalan lurus. Sekalipun begitu banyak rentangan, tantangan, dia tetap bertahan pada jalurnya, pada keyakinannya, kepada imannya. Itulah ketekunan. Saudara, kita di dalam situasi yang sulit. Boleh dibilang kita dalam kondisi kesengsaraan. Tetapi apakah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan kepada kita? Melatih kita untuk tetap setia. Situasi sulit, saya tetap berharap kepada Tuhan. Situasi yang berat, saya mengandalkan Tuhan, tidak pakai cara dunia. Saya sekalipun situasi sulit, saya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, ketekunan lalu menimbulkan tahan uji. Di dalam terjemahan lain, tahan uji ini adalah karakter sebetulnya. Ketekunan ketika kita semakin teguh di dalam keyakinan kita, itu akan membentuk karakter kita. Lalu karakter itulah menimbulkan sebuah pengharapan. Saudara, pengharapan nanti saya akan ulas di bagian belakang. Sementara saya akan berhenti dulu di sini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari salah seorang jemaat kita, bagaimana dia bertekun, dia setia kepada Tuhan, dan Tuhan justru memberikan sebuah jawaban. Pengharapan mereka tidak menjadi sia-sia. Mari kita dengarkan. Shalom saudara-saudari sekalian, selamat tahun baru 2021. Perkenalkan, saya Licen pada kesempatan ini untuk membagikan berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga kami sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lalui bersama. Saya beri judul untuk sharing saya kali ini yaitu Trust His Heart, He is Emmanuel for us and always give thanks.
Saya mau cerita dulu sedikit tentang almarhum mama saya. Mama bagi kami adalah seorang wanita yang luar biasa. Papa saya meninggal dunia 38 tahun yang lalu. Jadi sejak kami ditinggal papa, mama harus berjuang sendiri untuk membesarkan ketujuh anak-anaknya. Dan usia adik saya yang paling kecil saat itu baru berumur 3 tahun. Saya yakin bagi mama memang tidak mudah menjalani itu semua. Tapi disinilah pernyataan Tuhan nyata bagi keluarga kami. Di bulan Desember 2019, yaitu setahun yang lalu, Mama mengalami sakit yang mengharuskan Mama menjalani opname di rumah sakit. Waktu itu diketahui bahwa Mama menderita sakit gagal ginjal. Mama dirawat selama 10 hari. Dan tidak berhenti sampai di situ, antara bulan Desember 2019 sampai Mei 2020, Mama harus kembali di opname karena kondisinya yang kurang baik. Selama 5 kali, hampir setiap bulan, Mama bolak-balik rumah sakit untuk diopname. Dan di bulan Mei tersebut, Mama diopname selama 24 hari. Kondisi Mama sepulang dari opname di bulan Mei tersebut membaik. Hingga akhirnya di bulan Desember 2020, kondisi Mama kembali ngedrop dan mengharuskan kembali untuk diopname di rumah sakit. Dan Tuhan begitu sayang pada Mama. Tanggal 22 Desember 2020, tepat di hari Ibu, Mama dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara-saudari, saya yakin tahun 2020 ini sangat berat bagi kita semua. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hidup menjadi terasa lebih berat. Dan mungkin dapat dibayangkan bagi keluarga kami, dengan sakitnya Mama tahun ini menjadi sangat berat. Bagaimana kami harus berjuang bersama-sama untuk kesembuhan Mama di tengah situasi yang tidak mudah ini. Pergumulan yang rasanya tiap-tiap harinya sulit kami lalui tanpa air mata. Bagaimana kami harus belajar tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, hingga detik demi detik untuk trust His heart. Kami harus belajar mempercayai hatinya Tuhan. Apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Itu sangat sulit sekali. Tapi disinilah pernyataan Tuhan nyata. Dia benar-benar Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Di saat kita begitu bergumul akan masalah yang kita alami, Tuhan dengan caranya yang ajaib menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus mempercayai hatinya Tuhan. Tuhan tunjukkan itu lewat buku yang kami baca. Tuhan nyatakan itu lewat nyanyian, lagu-lagu yang kami dengarkan. Kami terkagum-kagum akan kehebatan cara Tuhan menyertai kami. Sehingga kami boleh belajar untuk bagaimana kami mempercayai hatinya Tuhan. Sewaktu Mama berada di ICU, kami tidak dapat menemani Mama di kamar perawatan seperti biasanya. Bagi kami, hal itu sungguh sangat merupakan satu pergumulan yang sangat berat. Kami merasa sedih sekali karena Mama tidak ada yang menemani. Kalaupun boleh, kita hanya boleh menunggu di luar. Di sini kami kembali harus belajar. Trust His heart. He is Immanuel. And always give thanks. Waktu kami menangis bersama, kami diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus di dekat Mama. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Mama. Ada Tuhan Yesus yang menyertai Mama. Dan kami mengalami ketenangan yang luar biasa. Karena waktu kami teringat akan Mama yang seorang diri, kami segera kembali menyadari bahwa ada Tuhan Yesus di sebelah Mama. Kami juga harus belajar untuk selalu mengucap syukur. Sulit sekali saat ada pergumulan mengucap syukur. Tapi itu yang Tuhan minta kita lakukan. Karena bila kita trust His heart, He is with us. And we will be able to give thanks, sesulit apapun pergumulannya. Hal terakhir yang mau saya sharingkan adalah bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala hal bagi keluarga kami. Sewaktu Mama saya dirawat selama pandemik ini, Mama harus menjalani rapid test dan swab untuk menunjukkan apakah terkena COVID atau tidak. Hasil menunjukkan bahwa Mama memang bukan karena COVID. Sehingga Mama dapat dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan kita dapat melakukan kebaktian-kebaktian. Tuhan menyertai setiap proses yang dilakukan. Sampai terakhir waktu kami harus melakukan pembayaran ke rumah sakit,
Kami berusaha datangi kantor BPJS dengan harapan biaya tersebut dapat di-cover oleh BPJS atau setidaknya dapat mendapatkan keringanan. Tapi setelah diterangkan panjang lebar oleh BPJS, kami mendapati bahwa kami tidak dapat mendapatkan BPJS tersebut. Kami harus membayar full semua biaya selama di rumah sakit. Lalu kami mencoba berusaha kembali datang ke bagian keuangan rumah sakit untuk menanyakan apakah kami dapat meminta bantuan keringanan biaya untuk perawatan mama selama di rumah sakit. Kami diminta untuk mendatangi bagian administrasi rumah sakit. Kami datang ke sana dan menjelaskan tujuan kedatangan kami. Alangkah terkejutnya kami, pihak administrasi setelah menelpon bagian keuangan memberitahukan kepada kami bahwa biaya rumah sakit sudah dibayarkan pada tanggal 23 Desember pukul 12.15. Kami tidak perlu lagi membayar biaya tersebut sepeser pun. Kami hanya bisa berpandang-pandangan tidak mengerti dan merasa aneh sekali. Kami tidak dapat berkata-kata dan kami berteriak dalam hati, "Tuhan Yesus, Engkau benar-benar membuat kami kagum dan terheran-heran dengan perbuatan tangan-Mu." Nah, teman-teman, yang mau saya bagikan, just trust His heart. He is Emmanuel for us and always give thanks. Terima kasih teman-teman. Semoga sharing saya kali ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Selamat Tahun Baru 2021. Bersyukur kita sudah bisa mendengarkan kesaksian yang begitu menyentuh hati kita. Bagaimana sebuah keluarga ketika bersama-sama bertekun di dalam doa, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Dan bagaimana mereka bertumbuh melaluinya, bagaimana mereka lebih lagi bersandar kepada Tuhan, percaya hatinya Tuhan, trust His heart. Seperti yang tadi saya uraikan di depan. Dia Allah yang begitu peduli kepada kita. Dia yang begitu mengasihi kita. Sekalipun mungkin situasi tidak kondusif, tidak baik buat kita, kita tetap percaya kepada hatinya. Kita trust His heart. Bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan pagi ini adalah yang membuat kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan. Karena apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan ini bukanlah sesuatu yang kalau semuanya itu dilakukan dengan benar, kalau kita memahami janjinya itu benar, kalau kita tahu kondisinya seperti ini, maka pengharapan itu bukan sebuah arep-arep gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Bukan, saudara. Jawabannya adalah ya dan amin. Tinggal kita menunggu waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Karena kita tahu Dia sanggup. Hanya perlu waktu bagaimana kondisi itu bisa terpenuhi, karakter itu bisa muncul di dalam hati kita. Nanti janji itu akan nyata, akan terjadi dalam hidup kita. Bersukacita di dalam pengharapan. Saudara, langkahnya adalah pertama mengenal Allah dengan sungguh. Mungkin bisa jadi sebuah resolusi rohani di awal tahun ini. Bagaimana saudara ingin mengenal Allah dengan lebih dalam, dengan lebih intim, dengan lebih pribadi. Sehingga ini menjadi sebuah dasar untuk sebuah hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Memahami janjinya. Saudara, jangan salah memahami janji Tuhan. Sehingga kalau kita salah, pemahaman kita juga keliru. Ketika pengharapan kita juga keliru. Ketika pengharapan itu tidak terjadi, kita kecewa. Padahal Tuhan tidak pernah maksudkan itu dari sejak awal. Tuhan maksudnya berbeda. Kita perlu mengerti betul, memahami itu janjinya seperti apa. Lalu tentu saja mentaati firman-Nya. Ini adalah bagian dari kita mencapai kondisi yang Tuhan kehendaki. Bagaimana karakter itu bisa terbentuk di dalam diri kita ketika kita mentaati firman-Nya.
Kalau kita hanya baca firman, belajar firman, menghafal firman, baik itu, tetapi lakukan, kerjakan, taati. Itulah yang mengubah hidup kita. Kalau kita tidak taat, hidup kita akan terus-terus seperti ini. Tidak pernah akan ada perubahan. Saudara, ketiga hal ini, mengenal Allah, memahami janjinya, mentaati firman-Nya. Semuanya kita dapatkan dari mana? Dari sumbernya itu firman Tuhan. Saudara, itulah sebabnya di tahun 2021, gereja kita akan mencanangkan sebuah gerakan untuk lebih belajar firman. Sehingga mengambil tema, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Kita mau belajar firman dengan sungguh. Motonya adalah love the word, learn the word, live the word. Mengasihi firman, mempelajari firman, menghidupi firman. Saudara, biarlah kita sungguh melewati semuanya ini, dan kita bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih indah. Sekali lagi, saya percaya ketika semuanya itu terjadi, kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, perkataan manusia sudah berhenti, tetapi biarlah Roh Kudus di dalam hati kami menyuarakan kebenaran ini terus-menerus. Kalau mungkin ada hal-hal yang selama ini kami abaikan, kami diingatkan untuk melakukannya dengan lebih baik lagi. Kalau kami mengalami kekecewaan kepada Engkau ya Bapa, biarlah kami mengevaluasi diri kami, karena pasti bukan sumber kekecewaan itu datang dari Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih, Dia begitu pedulinya kepada kita. Tentu ada sesuatu yang salah dalam diri kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, sekali lagi ya Bapa, biarlah ketika kami memasuki tahun yang baru, 2021, kami memiliki sebuah pengharapan. Bukan hanya pengharapan, kami juga bisa bersukacita di dalam pengharapan. Ada suatu semangat, ada suatu sukacita, ada suatu antusiasme untuk menghadapi hidup. Bukan dengan lesu, bukan dengan adem ayem, tetapi sungguh Tuhan, kami mau berkobar-kobar memasuki 2021. Karena itulah ciri-ciri orang yang bersukacita. Dia selalu akan ingin menyuarakan isi hatinya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bapa di dalam surga, sekali lagi ya Bapa, tolong setiap kami memasuki tahun yang baru ini, biarlah kuat kuasa Tuhan terus bersama dengan kami. Kami diberikan ketekunan untuk terus belajar firman, bersandar kepada Engkau, dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan memberikan sebuah persembahan syukur karena kita mengasihi Tuhan dan kita ingin terus mendukung pekerjaan Tuhan di tahun ini. Mari kita memberikan persembahan ini
Kita dapat mentransfernya melalui QR Code yang sudah disediakan. Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu persembahkan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, bersama dengan engkau, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.